bakal bahas bagaimana sih perlindungan konsumen tentang terlambat sampainya pada paket yang sudah kita pesan. Jasa pengiriman barang menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan, terlebih di zaman yang serba canggih ini. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang, terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa pengiriman barang akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat di mana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Pada prakteknya yang terjadi, konsumen seringkali masih merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalam kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imaterial, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Mengenai keterlambatan barang, pada PT jasa pengiriman apapun akan diganti sebesar ongkos kirim namun dengan pengajuan klaim terlebih dahulu. Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Pada pasal 7 huruf G, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah dapat terlihat dari perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen itu sendiri. Hal yang sama juga untuk PT Jasa Pengiriman, masalah keterlambatan ini diganti kerugiannya sebesar ongkos kirim. Namun dengan catatan, pengirim harus mengajukan klaim terlebih dahulu. Keterlambatan pengiriman yang dapat diganti rugi tentu saja keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian karyawan. Apabila terjadi force majeure, pengirim barang tidak akan mendapatkan ganti kerugian kelalaian yang dilakukan oleh karyawan jasa pengiriman barang. Ini dikatakan sebagai one prestasi. Namun apabila di kemudian hari terdapat kendala dalam hal ini keterlambatan pengiriman barang, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh penggantian rugi dari pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ini akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan, maka dapat melibatkan BPSK sebagai penengah antara pelaku usaha dan konsumen. Namun apabila di kemudian hari terdapat kendala dalam hal ini terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh penggantian rugi dari pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ini akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan, maka dapat melibatkan BPSK sebagai penengah antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Kesimpulan perlindungan konsumen untuk masalah keterlambatan barang hanya bisa sebatas perlindungan atas kerugian yang bersifat material, karena penyebab kerugian tersebut dikategorikan sebagai one prestasi yang mana hanya bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai yang sudah disepakati pada perjanjian yang menjadi dasar hukumnya. Nah, jadi bagaimana? Kalian udah paham belum? Bagaimana cara menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen tentang keterlambatan sampainya paket di rumah kalian? Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.